Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, baru saja Rabu lalu kita diberi tanda abu di dalam dahi kita atau di batuk kita. Dalam ingatlah engkau berasal dari abu dan akan kembali menjadi abu. Nah, kemudian akhirnya kita habis misa di mana-mana abu kita ini ada di dahi. Masa ditandai dengan abu itu adalah masa memasuki masa prapaskah, masa tobat, masa pantang dan puasa bersama-sama dengan Yesus 40 hari berpuasa di padang gurun. Dan ini menjadi masa di mana diharapkan kita semua penuh dengan satu, doa, mendalami doa dan kitab suci. Dua, derma, memberikan kebaikan bagi orang lain, membantu meringankan beban orang lain. Yang ketiga adalah berpuasa atau mati raga. Nah, ini tandanya bahwa kita semua mulai memasuki masa itu dengan abu di dahi. Ingat, engkau berasal dari abu, akan kembali menjadi abu. Betapa lemahnya tubuh kita ini, betapa rapuhnya daging kita ini. Tetapi kita akan diingatkan selalu kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan yang selalu menanti kita untuk kembali kepadanya. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini bicara juga tentang berpuasa. Ada beberapa murid Yohanes datang menemui Yesus, dan mereka juga bersama beberapa pengikut yang lain, murid-murid orang Farisi. Mereka bertanya, mengapa kami, guru-guru kami, berpuasa, tetapi murid-muridmu engkau tidak berpuasa? Yesus mengatakan, dapatkah mempelai atau sahabat mempelai itu berpuasa? Mempelai laki-laki itu kalau sedang ada bersama mempelai itu. Karena Yesus ingin mengatakan, apakah mungkin sahabat mempelai laki-laki berpuasa? Mereka harusnya bergembira ketika mereka bersama-sama dengan mempelai. Tetapi akan tiba waktunya, mempelai laki-laki itu akan diambil dari tengah-tengah mereka. Pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Saudara-saudari yang terkasih, tentu ini menjadi gambaran kiasan. Motivasi untuk berpuasa itu dipertajam oleh Yesus. Ketika mereka bersama mempelai dalam kegembiraan, di dalam syukur, di dalam suatu pesta, maka mereka tidak mungkin berpuasa. Tetapi ketika nanti mempelai itu akan diambil dari mereka, mereka pada waktu itu akan berpuasa, akan menghadapi salib, akan menghadapi atau diuji dengan kesetiaan mereka, dengan iman mereka, dan itulah puasa mereka. Ketika mereka akan setia, mereka pun akan dibawa di dalam kebangkitan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam puasa Gereja Katolik dianjurkan pantang dan puasa itu hari Rabu dan juga Jumat, khususnya puasa Jumat Agung, wafatnya Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi dianjurkan bagi semua umat Kristiani di Gereja Katolik bahwa berpuasa itu tiap hari Jumat sepanjang masa. Berpantang setiap hari Jumat sepanjang masa. Jadi tidak hanya masa prapaskah, tetapi setiap hari Jumat dianjurkan untuk berpantang atau berpuasa. Karena apa? Hari itu adalah hari wafat Tuhan kita Yesus Kristus. Mengenang kembali sengsara dan wafatnya. Tetapi dapat dikatakan kecuali pada hari Jumat itu jatuh pada hari pesta gereja. Karena pesta sama dengan mempelai laki-laki bersama mereka, maka kita
tidak berpuasa. Saudara-saudari yang terkasih, motivasi berpuasa dan berpantang, motivasi untuk mendapatkan sakit atas badan kita ini karena tidak dipenuhi dengan kebutuhan yang biasa didapatkan oleh badan kita ini, maka saudara-saudari yang terkasih, itu menjadikan tanda bahwa kita semua ingin sempurna. Motivasinya bukan sembarang motivasi karena ngirit, supaya nanti saya menabung dan saya bisa beli motor, bisa nyicil mobil, maka saya ngirit sehingga saya makan sehari sekali. Bukan itu, tetapi satu, kita ingin menyesali dosa-dosa kita. Kita ingin melihat, karena kita melihat Tuhan yang begitu mengasihi kita, mencintai kita, tetapi saya yang tidak setia, yang sering meninggalkan beliau, meninggalkan dia, maka saya menyesal atas dosa-dosa saya. Maka saya berpantang berpuasa, saya melakukan tindakan-tindakan lain lagi untuk menebus dosa saya. Yang kedua adalah supaya saya merasakan salib Kristus, senasib sepenanggungan dengan Sang Raja Abadi yang mengajak kita untuk rendah hati, untuk merasakan kekurangan-kekurangan atas pemenuhan kepuasan tubuh ini, tetapi kemudian untuk menyatukannya, motivasinya dengan salib Kristus sendiri. Maka ini menjadi semacam pergerakan seseorang untuk semakin sempurna. Bukan hanya alasan saya ingin mendapatkan harta lebih, maka saya hemat. Maka kemudian nanti kalau ada hasil hematan saya itu, saya belikan sesuatu. Bukan seperti itu. Hasil hematan kita bagikan untuk orang lain, karena kita ingin menyatukan semuanya itu dengan penderitaan Kristus. Kita ingin solider dengan orang-orang yang menderita, yang membutuhkan di sekitar kita. Kita ingin selalu dekat dengan Tuhan dengan segala macam puasa mati raga di dalam keinginan sungguh-sungguh untuk mendapatkan rahmat yang kita mohon, rahmat kerendahan hati. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.